dashcam makin lama makin perlu kayak CCTV. Kemarin kita pas mau beli sempet bandingin tuh beberapa merek antara Yicam 70 My Pro, ada Blackview sama Lenovo, terus banyak merek lain deh. Akhirnya kita putusin beli mulai DDPI N3 ini karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama, ini murah, cuma 700 ribuan udah dapet. Terus yang kedua, ini ada wifi-nya, jadi bisa terhubung aplikasi ke handphone, jadi kita bisa ngeliat preview di handphone sebelum download video mana yang mau kita ambil. Terus yang ketiga, ini kualitas videonya lumayan bagus, mau siang atau malam ini nggak over brightness atau over exposure, atau videonya juga nggak pecah kayak gelasnya Cinta di AADC. Terus yang keempat, ini simple, masangnya gampang. Terus yang kelima, ini cuma satu lens ya, jadi kan ada beberapa dashcam dia ada yang dual lens, ada yang triple, malah ini cuma satu lens karena mobil kita kebetulan udah ada rear cam, udah ada kamera buat mundur, jadi nggak perlu dual lens. Terus alasan terakhir, ini bisa dicopot, diputar arah, jadi bisa dipakai buat arah ke depan ke jalan, atau bisa dipakai buat ke arah cabin, ke arah dalam kalau mau pakai buat ngevlog. Sekarang kita unboxing, terus kita coba pasang di mobil. Sekarang kita coba unboxing mulai entry-nya. Kita lihat isinya apa aja, kita buka. Dus luarnya mulai DDPI. Kita unboxing. Boxing adalah tinju, kan adalah sebelum, jadi sebelum bertinju. Ini user guide-nya. Di dalamnya ada ini double tip, kayaknya double tip untuk ke kaca atau ke dashboard. Ini ada instruction steps, ada instruction stepsnya. Ini ada instruction stepsnya, transparan. Ini dikasih kertas transparan untuk kalau dashcamnya mau ditempel di kaca. Jadi ntar ini dibuka biar nggak langsung ke kaca mobil. Ini kamera utamanya, dashcam utamanya nih, device utamanya. Ini ada mic, ini ada tombol reset, ini yang lain-lainnya. Ini tombol buat charging, sama tombol untuk ke sambungannya ya. Ini ada lubang untuk ke micro SD. Ini yang lainnya, ini kabel untuk nyambungin dari device ke colokan di mobil atau sumber power ya. Ini kalau nggak salah panjangnya 2,5 sampai 3 meter, jadi cukup banget nih. Kalau mau tempelin device-nya di tengah, sambungin ke power source di bawah dashboard. Ini dikasih hubnya juga. Ini yang buat dari soket rokok atau cigarette socket nih, buat di convert jadi USB karena dia colokannya USB ya. Terus ada ini dikasih installation tool, nanti fungsinya untuk buka pinggiran-pinggiran karet mobil atau plastik-plastiknya mobil ya, biar masukin kabelnya. Ini untuk nempelin. Nah, jadi kelebihannya dia bisa dua sisi, bisa nanti mau ngadep jalan, atau kalau lagi iseng pengen narsis, tuker buat madep ke
ke cabin atau ke dalam ya. Nah, ini kelebihannya di Dipa ini bisa dua sisi. Ini USB-nya kita beli yang SanDisk 64 GB yang bisa yang speed up to 100 MB per second. Ini kalau nggak salah yang kelas 10 ya. Kita beli yang ini. Jadi di Dipa ini bisa support sampai 128 GB, tapi berhubung itu kapasitas maksimalnya, kita nggak mau ngebebanin dia berat-berat, kita kasih yang setengah aja, 64 GB. Ini kayaknya udah lebih dari cukup kalau untuk dashcam. Udah, isi dusnya itu aja. Nah, sekarang kita coba pasang di mobil ya. Kita buka, kita pasang. Kita pasang protection filmnya. Sekarang kita pasang device-nya. Ini udah ada 3M double tip-nya. Kita buka, baru kita tempel di situ. Jadi di film protektornya tadi tuh udah ada tanda kotak untuk naruh ini, untuk naruh double tip-nya. Kita buka, kita pasang di persis di kotak yang disediain sama film protektornya. Biar nggak ragu, kita sambil lihat aplikasinya udah lurus apa belum. Kalau kita lihat di aplikasi udah cocok, udah lurus semua, sudah view-nya sudah jelas dari atas sampai bawah, kiri kanan. Sekarang tinggal rapin kabel nih, kabelnya. Sebenarnya ada juga ini soket listrik, cuman untuk ke cigarette socket untuk convert kabelnya, karena kabelnya kan USB. Tapi kalau untuk mobil yang udah ada colokan USB-nya bisa langsung. Kayak mobil saya udah ada port USB-nya, jadi nggak usah pakai ini lagi. Sekarang kita coba rapin kabelnya nih pakai installation. Ada kayak congkel-congkelannya dikasih dari alatnya nih. Ini kabelnya kalau nggak salah 2-3 meter. Kalau udah lingkar semua di atas ini sampai ke bawah dashboard, bawah setir, masih ada sisanya, kita ikat pakai karet supaya rapi nyolok ke soket powernya ya. Kabelnya udah kita rapiin tanpa cantelan sama sekali. Kita jepit-jepit aja di sela-sela ini, pinggir-pinggiran interior. Sisanya udah kita gulung.
sebelum kita pasang dashcamnya, ini kita lihat di aplikasi DidiPi-nya. Ini ada garis, dua. Yang pertama yang horizontal, ini ada namanya vanishing line, reference line. Jadi ini untuk ibaratnya tuh view horizon dari kita nyetir. Ini view horizonnya harus di depan garis lurus atau yang garis satu lagi, ini garis yang vertikal, ini adalah tanda center mobil kita atau di tengah, atau bisa juga untuk penunjuk bagian paling depan dari mobil kita ini, yang front line, ada tulisan front line. Jadi usahain di tengah pas kita pasang ini. Cocokin di sini. Udah di tengah mobil kita belum garis yang front line-nya. Kalau belum, kita bisa geser ke kanan, ke kiri, tergantung kesesuaian. Nah, itu. Kalau udah pas, baru kita cari titiknya, kita tandain. Kalau udah kita tandain titiknya, di situ kita buat nempelin dashcamnya. Sekarang kita coba balik ke arah cabin atau ke arah dalam. Pengen tahu hasilnya. Ini hasilnya. Kalau kamera udah, lensanya kita udah balik, device-nya udah kita balik ke arah cabin. Ini test speaker kalau kepala saya nempel di kursi. Ini test speaker kalau kepala saya agak maju, hampir nempel di setir. Penasaran gimana hasil recordingnya? Tonton video review saya berikutnya ya.